Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Suwaji. Dan kali ini akan kita ulas partai yang menarik dari Wesley So saat menghadapi Maxim Fajr-Lagrif pada turnamen online Clutch Chess International tanggal 8 Juni 2020. Wesley So yang pegang hitam berhasil menorehkan kemenangan setelah melakukan manuver pion-pion yang menuju promosi di sayap menteri. Mari langsung saja kita saksikan suasana hiruk-pikuk di papan yang penuh taktik dan manuver ini. Maxim Fajr-Lagrif mengawali permainan dengan pion E4 dan Wesley So membalas dengan pion E5. Dan setelah kuda F3, kuda C6, putih tidak mengambil langkah gajah B5 yang lebih lazim yang membentuk pembukaan Ruy Lopez, namun memilih gajah C4 yang juga merupakan langkah yang bagus yang dikenal dengan pembukaan Italia atau Gioco Piano. Sebuah pembukaan yang sudah dikenal sejak awal abad 17, yang waktu itu dimainkan atau dipopulerkan oleh Greco, pecatur Italia. 4 jawaban hitam yang populer di sini adalah gajah C5, yang merupakan jalur utama, kuda F6, yang menuju ke pembelaan 2 kuda, lalu ada gajah E7, yang disebut dengan pembelaan Hongaria. Dan yang agak kurang populer adalah pion D6, yang dikenal dengan sebutan pembukaan semi Italia. Dan di sini putih memilih gajah C5. Rokade, kuda F6, pion D3, pion D6, pion C3. Untuk mengontrol petak penting D4 dan B4. Rokade, kuda B D2, pion A6, pion A4, gajah A7. Dan setelah putih melangkah pion H3 untuk memantau petak penting G4, hitam pun melangkah pion H6 untuk memantau petak G5. Benteng E1, kuda E7, pion D4, kuda G6, gajah B3, benteng E8, gajah C2. Untuk memantau diagonal B1, H7, terutama peta F5, yang berpotensi bisa dimanfaatkan kuda putih untuk memberi tekanan di sayap raja. Kuda H5, kuda F1, sebuah reposisi kuda yang bila cuaca mendukung, maka kuda ini bisa menikmati liburan di peta indah F5, melewati peta G3. Kuda H F4, kuda G3, pion C6, gajah E3, menteri F6, kuda F5. Tampak kuda putih kelihatan bahagia bisa menduduki petak yang cukup ideal untuk memberi tekanan di sayap raja. Gajah B8, pion pukul pion E5, dan pion hitam balik pukul pion E5. Kita lihat kuda hitam F4 yang berkolaborasi dengan kuda G6 bagai duri dalam tenggorokan, dan berusaha menghalonya dengan pion G3, tentu bagus untuk dipertimbangkan. Dan bila kuda ini nekat pukul pion H3, maka raja putih bisa maju ke G2, yang akan membuat kuda hitam ini tidak nyaman. Gajah B6, pion A5. Di sini, langkah pion G3 masih layak dipertimbangkan, namun putih memilih pion B4, mencoba memberi counter attack di sayap menteri. Namun setelah pion pukul pion B4 dan pion putih pukul balik pion B4, pion A4 dan B4 berpotensi lemah. Kuda E7, gajah D8,
Sebuah langkah agresif yang ambisius. Dan hitam menangani ini dengan gajah pukul kuda F5. Dan setelah pion pukul gajah F5, hitam berusaha menyingkirkan gajah putih yang telah menyusup ke campnya dengan gajah D6 untuk memutus hubungan menteri dan gajah putih. Gajah pukul kuda E7. Benteng pukul gajah E7. Pion G3. Kuda D5. Menekan pion B4 yang lemah. Dan bila putih mencoba menyelamatkan pion B4 dengan memajukan ke B5, tentu akan dijawab hitam dengan pion E4. Dan kemudian mempertimbangkan kuda ke C3 yang bisa mengontrol petak D1, B5, dan E4. Oleh karena itu, putih mengabaikan pion B4 ini dan memilih kuda H2. Gajah pukul pion B4, mengambil keuntungan pion yang tanpa racun. Kuda G4, mencoba menekan balik di sayap raja dengan tempo tekan menteri. Menteri D6, pion F6, mencoba membongkar sayap raja, namun setelah kuda pukul pion F6, menteri pukul menteri D6, gajah pukul menteri D6, kuda pukul kuda F6, skak, pion pukul kuda F6, sekarang hitam jadi unggul 2 pion tanpa kompensasi yang didapatkan putih. Gajah F5, gajah C5, pion A5, gajah D4, memposisikan gajah di peta yang aman dan strategis dengan tempo tekan benteng. Dan benteng putih menghindar ke A4. Raja F8, Raja G2, pion B5, untuk menambah penguasaan ruang di sayap menteri, serta mengosongkan baris 7 agar benteng E7 bisa menambah tekanan terhadap pion putih di lajur A. Benteng A2, benteng E A7, benteng C2. Mencoba menekan pion C6. Namun hitam dengan mudah menyelesaikan ini dengan pion C5. Gajah E4, menekan benteng A8 dengan harapan tekanan terhadap pion bebas A5 berkurang. Namun hitam tidak mau pion bebas A5 ini merajalela ke petak promosi, maka memutuskan menghilangkan pion ini dengan benteng pukul pion A5. Gajah pukul benteng A8. Benteng pukul gajah A8. Di sini, putih memang punya 2 benteng. Namun bagi hitam, dengan benteng dan gajah, serta kelebihan 3 pion dengan formasi yang cukup baik, tentu hitam unggul. Dan permainan berlanjut dengan Raja F3, pion F5, Raja E2, Raja E7, benteng B1, benteng A5, pion G4, Raja E6. Sebuah pengaktifan raja di medan pertempuran yang lazim dalam babak akhir, dan untuk melindungi pion F5. Benteng B3, pion C4, terus menambah penguasaan ruang di sayap menteri. Benteng B1, pion F4, pion H4, Raja D5, pion G5. Hitam memang sudah cukup unggul. Dan di sini, pion pukul pion G5 juga layak dipilih. Namun hitam lebih memilih struktur pion yang lebih kokoh, maka melangkah pion H5 untuk mencegah putih punya pion bebas di lajur H. Benteng D2, pion C3, benteng C2, Raja C4, Raja F3, pion B4, Raja E4, pion B3. Terus merangsek menuju petak promosi. Benteng C1, pion ke C2, tentu akan membuat putih semakin tertekan.
Namun di sini hitam melangkah pion B2, yang bisa dibilang langkah agak lemah. Sehingga putih begitu saja memukul pion B2 ini dengan benteng. Dengan adanya pion C3 yang kena pin benteng. Namun di balik langkah lemah ini, hitam rupanya juga sudah mempersiapkan taktik penyederhanaan buah yang cantik dengan benteng A1. Untuk menghilangkan salah satu benteng putih, sehingga niat pion hitam menuju petak promosi akan mudah terwujud. Benteng B C2, benteng pukul benteng C1, dan benteng putih balik memukul benteng C1. Gajah pukul pion F2, terus menggerus pion putih sehingga membuatnya makin lemah. Benteng C2, gajah E3, menghindar dari tekanan benteng dan untuk berkoordinasi dengan pion F4, sehingga bisa mengamankan petak C1 yang bakal dijadikan pion C promosi. Benteng G2, raja B3, untuk mengamankan petak C2 yang akan dijadikan pijakan pion maju. Raja D3, mencoba menambah kontrol terhadap petak C2 yang penting. Dan sekarang giliran para pecinta catur mencoba langkah terbaik hitam pada posisi ini untuk memaksakan kemenangan. Silakan di pause videonya sekiranya perlu lebih banyak waktu. Baik, bagi yang sudah menemukan jawaban, mari kita cocokkan. Langkah hitam di sini adalah pion C2. Sebuah pengorbanan pion untuk memberi ancaman menuju petak promosi. Dan setelah benteng pukul pion C2, sekarang silahkan menebak lagi taktik apa yang bisa dilancarkan hitam untuk memperlemah kedudukan putih. Baik, langsung kita buka jawabannya. Langkah hitam di sini adalah pion E4 untuk mengalihkan perlindungan raja terhadap benteng C2. Dan setelah raja pukul pion E4, raja pukul benteng C2, putih menyerah. Karena pion hitam di F4 tentu tidak akan terbentung dalam menuju petak promosi. Demikianlah para pecinta catur, video ulasan partai Wesleso saat menghadapi Maxim Fajr Lagrif pada turnamen online Clutch Chess International tanggal 8 Juni 2020 yang diwarnai dengan manuver promosi pion yang cantik. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi dalam video ulasan catur selanjutnya. Sampai jumpa.